Selamat siang pemirsa, jelang Munas Golkar, perebutan kursi calon Ketua Umum Partai Golkar semakin memanas. Ade Komarudin akan maju dalam deklarasi calon Ketua Umum pada Jumat malam nanti. Sementara itu, sindikat oplosan bumbu dengan menggunakan zat kimia kian marak. Bumbu dapur berbahan kimia tersebut diedarkan di Jabodetabek dan sejumlah wilayah di Indonesia. Dua informasi tersebut akan menjadi salah satu sajian utama News on the Spot kali ini. Selama 2 jam ke depan, saya juga akan ditemani oleh rekan saya, Julita Talambanua. Julita, informasi apa saja yang telah Anda siapkan? Ya, sejumlah informasi yang telah saya siapkan diantaranya adalah perkembangan tentang robohnya Hotel Bali Club di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, nilai tukar rupiah kian menguat. Dan nanti selengkapnya akan saya sampaikan, namun kembali dulu ke Egan untuk sementara. Baik, terima kasih atas informasinya Julita. Kita akan kembali ke Anda untuk menyimak informasi selengkapnya. Dan pemirsa, sejumlah reporter juga telah siap dengan laporan dari berbagai titik di lapangan. Pemirsa, inilah News on the Spot selengkapnya. Pemirsa, News on the Spot akan kami awali dengan informasi menjelang deklarasi Ade Komarudin yang akan maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan reporter Andika Perdana. Ya Andika, sejauh ini bagaimana persiapan deklarasi Ade Komarudin yang untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar? Persiapan terkait dengan deklarasi dari bakal calon Ketua Umum Partai Golkar oleh Ade Komarudin atau akrab disapa dengan Ahok yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPR tentu sudah dilakukan. Tadi kami sempat berjalan-jalan, tim Berita Satu TV juga bersama rombongan dari tim Akom ini dan terlihat ada beberapa persiapan, tentunya ada tenda dan panggung yang menurut informasi yang kami peroleh bahwa mulai akan dibangun dan disiapkan sekitar jam 12 siang ini dan tentu ada pengamanan yang kami kini berada di kawasan ini berjarak kurang lebih 20 menit dari lokasi alun utara di Keraton Yogyakarta dan ini menjadi tempat yang dipilih oleh Ade Komarudin karena menurut informasi yang kami terima dari pernyataan salah satu tim sukses dari juga kader Partai Golkar Miftahun yang menyampaikan bahwa dipilih Yogyakarta dan lokasi di alun-alun ini karena yang pertama ini merupakan salah satu tempat berkumpulnya rakyat masyarakat di Yogyakarta yang diklaim oleh kubu dari Akom ini mendukung penuh yang telah disampaikan oleh DPD 1, DPD 2 Partai Golkar. Dan yang kedua yang kami dengar juga bahwa nanti dalam acara yang digelar dimulai sekitar jam 7 malam hari ini, Akom akan menyampaikan deklarasi untuk maju menjadi bakal calon Ketua Umum Partai Golkar di bawah pohon beringin yang kita ketahui merupakan simbol ataupun logo dari Partai Golkar, partai yang dulu sangat berjaya di era Orde Baru. Dan kami telah menerima ada beberapa informasi mengenai jadwal acara di mana sebelum acara utama dimulai pada jam 7 malam hari ini, nanti jam 1 ataupun 13.00 pada siang hari ini, acara akan juga dimulai dengan konferensi pers yang nanti juga akan tentu dihadiri oleh Akom dan dimulai persiapan menuju ke deklarasi utama di alun-alun utara. Para tamu yang telah diundang termasuk dari total 22 provinsi tingkat DPD 1 Golkar ini, termasuk mulai dari NTT hingga ke Papua, dengan tamu tiba masing-masing bersama-sama nanti juga ke alun-alun utara yang nanti akan mendengarkan secara langsung apa pernyataan yang disampaikan oleh Akom. Dan kita mengingat juga apa yang telah disampaikan oleh Akom pada pernyataannya di Jakarta beberapa waktu lalu. Ada hal penting, terutama 3 hal penting bagi Partai Golkar untuk kembali menjadi partai yang kuat nomor 1 di Republik. Yang pertama, ia menginginkan Golkar kembali menjadi organisasi fungsional yang membantu pemerintah sesuai dengan Golkar dan sejarah di era Orde Baru. Dan yang kedua, Golkar akan juga datang dengan sosok pemimpin tanpa persoalan hukum. Yang ketiga, pemimpin Golkar mendatang yang berteman, nyaman dengan pemerintah, yang ini juga seperti disampaikan oleh Akom dalam beberapa pernyataannya yang disampaikan di Jakarta. Egan? Ya Andika, sejumlah kandidat lain juga menyatakan akan maju untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Mungkin Anda bisa menggambarkan persaingannya seperti apa ketika mereka bersaing untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ya, partai ini juga tadi dibahas juga menjadi pembicaraan beberapa warga di Yogyakarta. Siapa saja yang nanti kira-kira akan menjadi lawan dari Ade Komarudin
yang ingin maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan dari informasi yang juga telah dirangkum, disiapkan oleh Berita Satu TV, jelang Munas Partai Golkar, sejumlah nama dijagokan untuk menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar periode berikutnya. Sebagian besar nama-nama tersebut adalah kader muda partai berlambang pohon beringin, dan berikut adalah informasinya. Waktu dan lokasi penyelenggaraan musyawarah nasional Partai Golkar belum ditentukan. Meski demikian, calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan maju dalam ajang Munas Rekonsiliasi tersebut sudah mulai bermunculan. Tokoh-tokoh yang relatif muda mulai berani untuk bersaing, khususnya setelah Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono menyatakan tak akan maju lagi sebagai Ketua Umum. Ada elit muda Golkar yang sudah secara pasti menyatakan akan maju sebagai calon Ketua Umum. Ada yang masih malu-malu dan mengaku akan melihat terlebih dahulu dukungan yang diberikan peserta Munas. Ada pula yang namanya baru digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum. Apapun itu, kader Golkar yang akan maju setidaknya harus 5 tahun menjadi pengurus Golkar. Mereka juga harus memiliki kriteria PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Selain itu, kader Golkar yang akan maju juga harus mengantongi dukungan DPD 1, DPD 2, dan organisasi sayap Golkar. Jumlah minimal dukungan akan ditentukan saat Munas digelar. Calon Ketua Umum Partai Golkar yang pertama adalah Idrus Marham. Sekjen Partai Golkar berusia 53 tahun ini mengaku siap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum apabila Munas digelar. Perbaikan citra partai menjadi alasan Idrus untuk mencalonkan diri dalam kontestasi tersebut. Dia berjanji akan memastikan kebangkitan Golkar jika terpilih kelak. Mantan anggota DPR ini menuturkan calon Ketua Umum Golkar mendatang harus memiliki sebuah keberanian serta mampu mencerminkan konsep dan doktrin partai, yakni kekaryaan. Calon selanjutnya adalah Mahyudin. Wakil Ketua MPR dari fraksi Golkar yang kini 45 tahun ini juga menyatakan siap untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Mahyudin bahkan menyatakan siap untuk maju sebelum ada kepastian apakah Munas Rekonsiliasi akan digelar. Menurut Mahyudin, kebangkitan Partai Golkar sudah menjadi harga mati yang ditanamkan dalam setiap kader partainya. Selain itu, jika terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Mahyudin berjanji akan membentuk Badan Pemenangan Pemilu secara permanen untuk menghadapi Pilkada serentak putaran kedua tahun 2017. Dia akan memprioritaskan kepentingan kader dalam hal pencalonan di Pilkada serentak nantinya. Calon lainnya adalah nama yang sudah tidak asing lagi, yakni Setia Novanto. Mantan Ketua DPR sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau ini menjadi salah satu yang dijagokan Agung Laksono untuk menjadi calon Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, Novanto mengaku belum terlalu memikirkan untuk maju dalam kontestasi Munas. Menurut Novanto, jika memang ia dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, maka ia akan berbuat yang terbaik bagi kemajuan partai berlambang pohon beringin itu. Calon berikutnya adalah Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Priyo Budi Santoso. Meski namanya santer disebut sebagai calon Ketua Umum, pria 49 tahun ini masih mempertimbangkan pencalonannya di Munas. Priyo mengaku akan memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan apakah ia akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar atau tidak. Nama Ade Komarudin juga menjadi salah satu yang dianggap layak untuk masuk bursa pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar. Selain memiliki jabatan sebagai Ketua DPR, posisi Ade sebagai Ketua Umum Soksi juga dianggap menguntungkan. Namun Ade menegaskan prioritas partai berlambang beringin itu adalah dapat kembali menjadi sebuah kekuatan yang utuh. Politisi muda Golkar berikutnya yang masuk dalam bursa Ketua Umum adalah Aziz Syamsuddin. Nama Aziz Syamsuddin diusulkan salah satunya oleh organisasi sayap Golkar, Kosgoro 1957. Sekjen Kosgoro Bowo Sidik Pangarso mengatakan ormasnya akan mendukung Aziz yang menjabat Ketua Umum Kosgoro untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Aziz pun menyambut baik dukungan yang diberikan itu. Selain nama-nama tersebut, muncul pula nama lain yang disebut-sebut akan meramaikan bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Mereka adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartanto, Rum Kono, dan Nurdin Halid. Tim Liputan Berita Satu TV, Jakarta. Demi keutuhan partai yang kita cintai ini.
Egan dan pemirsa, seperti yang diketahui juga bahwa untuk menggelar acara deklarasi pada malam hari ini, Akom juga telah sowan bertemu dan meminta izin untuk penyelenggaraan deklarasi di alun-alun Yogyakarta, termasuk bertemu dengan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan yang patut kita tunggu, apa nanti yang disampaikan pernyataan oleh Akom. Dan yang kedua, siapa saja yang nanti akan hadir dalam deklarasi ini. Karena seperti yang kita ingat, dikatakan oleh seorang filsuf dari Yunani bahwa dalam politik, posisi menentukan hasil. Dari Jogja kami kembali ke Berita 1 Plaza kepada Egan.